Selamat siang. Oke, nah ini kok pada lemes semua ini. Malang ini posisinya hujan ini sekarang. Mm-mm. Oke, hari ini kita akan ini ya, akan masuk di pertemuan dua, tapi sebelum mulai praktikum saya akan sampaikan lah ya 1 sampai 2 jam terkait dengan teori dari ini ya, dari yaitu kita hari ini akan bahas tentang penggunaan apakah itu apa digital image processing ya, pengolahan citra digital, dan pemanfaatkan library atau pustaka untuk baik itu nanti menggunakan NumPy atau menggunakan OpenCV. NumPy itu ya jelas library untuk operasi array, sedangkan OpenCV itu memang untuk eh, computer vision ya, yang sifatnya dia open source gitu. Hmm, oke, berarti ini kita nanti sampai jam 2 ya sekitarnya. Kalau 2 jaman. Sudah terlihat ya screen saya? Baik, ya oke. Eh, nah, hari ini kita akan ini ya, akan apa sih, pengolahan gambar digital dan penggunaan library NumPy dan OpenCV ya sebelumnya, walaupun di praktikum pertama sebenarnya sudah menggunakan gitu. Nah, yaitu yang pertama kaitannya dengan pengolahan gambar digital, format citra, dan warna. Nah, ini sebenarnya eh, prinsipnya seperti ini ya, ketika lensa mata kita melihat sebuah objek ya, sebuah objek dari kejauhan, yang mana di sini dari jarak tertentu ya, dari jarak tertentu, sehingga nanti kita bisa memprediksi ini ya, memprediksi dari ini ya, apa, kira-kira dari tingginya dengan jarak sekian. Kan di fisika juga ada seperti itu ya, untuk menghitung untuk menghitung apa, tinggi objek dengan sudut sekian, elevasinya berapa gitu, itu bisa dilakukan juga. Nah, ini adalah representasi kira-kira seperti ini. Nah, ini bola mata kita yang ingin melihat sebuah pohon palem, di mana ininya C ini adalah titik dari ini ya, lensa ya, center dari sebuah optical lensa dengan jarak sekian, sehingga nanti untuk ini jarak antara lensa dan apa ini, dan bawah belakangnya ini nanti dihitung dengan menggunakan ini ya, dengan menggunakan persamaan seperti ini. Ini tingginya berapa kira-kira tingginya, kemudian dengan jarak sekian, dan didapat dengan apa, dengan ini height ya, kalau height ya, heightnya, kemudian jaraknya sekian, nanti kira-kira akan ketahuan tinggi bayangannya, yaitu menggunakan rumus ini jadi 2,5 mm. Jadi ada, mata kita kan adalah sebuah lensa juga, kemudian dia akan melihat ya,
akan melihat objek. Contohnya di sini adalah pohon palem seperti ini. Nah, image sendiri adalah sebuah representasi ya dari baik itu orang, hewan, atau sesuatu ya, fotografi itu atau yang lain sehingga dibuat kelihatan atau visible. Itu adalah sebuah citra. Kemudian, nah kita tahu bahwa ada namanya citra analog, di mana sebuah citra yang dia sifatnya continuous, secara terus-menerus. Misalkan gambar yang ada di TV monitor, kemudian ada sinar X, atau foto yang dicetak pada sebuah kertas ya, atau pengecetan, kemudian ini ya gambar landscape atau hasil dari CT scan dan yang lainnya. Nah, itu tidak dapat direpresentasikan pada sebuah komputer. Maksudnya itu tidak bisa langsung diproses secara langsung, tidak bisa Nah, apa yang harus dilakukan ya jelas ya di sini, karena dari gambar-gambar tersebut adalah sebuah citra analog yang dibangkitkan, yang dibuat, yang diproduksi, yang dihasilkan dari perangkat analog. Misalkan contohnya tadi adalah kamera video, kemudian foto kamera analog, kemudian CT scan. Nah, ini beberapa teknik atau beberapa jenis untuk model dari sebuah gambar ya. Kita tahu misalkan di sini adalah sebuah objek citra, kemudian kita ambil rectangle secara persegi, kemudian nanti kita akan menghasilkan sebuah citra seperti ini, kotakan ini. Nah, kotak ini dia tentunya di dalamnya itu terdapat sebuah angka-angka ya, direpresentasikan dalam angka-angka, tergantung nanti citranya apa, berwarna, apa citra biner, apa citra abu-abu. Nah, terkait dengan sebuah gambar dan softwarenya ya, itu ada dua jenis di sini, ada yang bitmap, ada yang vektor. Yang paling gampang adalah kita lihat kalau bitmap ini dia ketika di zoom dia akan pecah karena kerapatannya tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, yang gambar vektor yang ngolahnya itu misalkan softwarenya itu misalkan Photoshop, CorelDRAW, Adobe AI juga, dia ketika di zoom, ini ada contohnya adalah sebuah garis yang di zoom, maka kerapatan pixelnya tetap jelas ya, dia tetap jelas, nggak ngeblur dibandingkan dengan yang jenis gambar bitmap. Terus, nah ini ada namanya operasi ya, operasi pada sebuah gambar. Yang pertama ini adalah operasi titik. Operasi titik di sini berpindah dari gambar yang satu ke gambar yang lain. Dia titik ya. Dia mainannya berarti koordinat. Nah, sedangkan untuk yang area, nah di sini satu area tertentu yang nanti dia akan dihasilkan pada sebuah gambar yang ikut juga nih areanya. Kemudian sedangkan untuk operasi yang global
operasi yang global dia lebih banyak ya cangkupannya. Kalau tadi titik per pixel, kalau yang area itu berarti kumpulan dari pixel, kalau ini lebih banyak lagi yang global ini. Ini outputnya sama-sama sih outputnya sebenarnya. Nah, kemudian ada akuisisi image atau image acquisition. Sebenarnya di sini image akuisisi ini adalah digunakan untuk ini ya. Di sini ada sebuah contoh proses akuisisi, yaitu kaitannya dengan ini pencahayaan. Nah, di sini ada komponen-komponennya, ada scan elemen, kemudian ada sumber cahaya, terus ada image system. Ya ini bisa kamera, bisa lensa lah ya, lensa yang digunakan untuk mengambil sebuah gambar. Nah, ini secara dia karena image ada 2 dimensi ya seperti ini ya. Dia image-nya kemudian nanti direpresentasikan ke dalam sebuah output digital image. Berarti nanti dia ada komponen, ada sumber pencahayaan, kemudian scan elemen, pemantulannya yang terhadap cahaya gimana, kemudian sensor dari pengambilan cerita itu sendiri, dan outputnya tadi ya berupa digitalized image atau image digital. Nah, ini ada beberapa istilah terkait dengan digitalisasi image. Yang pertama itu adalah sampling, kemudian ada kuantisasi, kemudian yang selanjutnya resolusi. Nah, ini adalah contohnya sampling ya, ketika ada sebuah gambar ya, adalah sebuah gambar yang besar, kemudian kita ambil sebagian, terus kalau misalkan di zoom out gitu, di zoom, nanti sebenarnya ada informasi-informasi yang hilang di sini ya. Ini akan ada informasi yang hilang. Tapi ketika dilakukan sampling ya nanti dia akan tampak lebih halus. Nah, itu sampling seperti itu. Jadi di sebuah lensa ya aslinya sebenarnya kayak gitu ya tekniknya ya. Berarti nggak harus, kalau kita lihat ya memang ini ya memang nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya tekniknya seperti itu. Dia melakukan sampling, kemudian untuk informasi-informasi yang hilang itu nanti bisa dilengkapi. Terus nah, sebenarnya prinsipnya seperti ini. Sebuah sebuah citra ukuran M kali N. M itu adalah barisnya, M barisnya bawa ke sini, ini barisnya, atau dia dengan sumbu X, sedangkan N itu adalah kolomnya. N itu kolomnya. Nah, selalu bahwa ketika di yang paling pojok ini, di permulaan dia ada di titik 0,0. Dia ada di koordinat 0,0, dia mulainya dari 0 ya, sehingga ketika nanti kepingin tahu posisi yang paling ujung sini, posisi paling ujung kolomnya atau barisnya, berarti nanti akan dikurangi 1. Terus nah ini representasi dari sebuah image tadi ya. Misalkan ada sebuah image ini ya, adalah sebuah gambar abu-abu atau grayscale yang ukurannya 12 kali 12.
Nah, ketika dilihat penyusunnya, dari penyusunnya nanti akan kira-kira seperti ini. 6666 ini yang pinggir ya, yang mungkin agak mendekati putih gitu ya. Kemudian yang hitam ini nanti penyusunnya nilainya lebih pekat. Yang jelas maksimal itu 255. Jadi kalau dilihat ya seperti ini ya, 12 kali 12. Kemudian representasi ininya seperti ini. 0 0 0 6 6 6 6 gitu ya. 66 berarti dia intinya kalau abu-abu kan karena ini citra abu-abu berarti putih mendekati hitam, antara putih sampai hitam. Kemudian nah ini ada namanya pixel notasi. Pixel notasi ini apa sih sebenarnya? Pixel notasi ini ya sebenarnya adalah sebuah representasi dari sebuah image ya. Ini kalau di programming itu ada namanya array. Ya sama sebenarnya ini juga array juga array juga. Berarti misalkan di sini ada F itu adalah misalkan ada citra F ya. Citra F ketika nanti F201 berarti sama dengan 6 berarti nanti nilainya itu yang indeks kedua baris kedua kolom ke-1 itu adalah 6. 47 itu 237 ya seperti ini. Jangan lupa kalau di software itu nanti mulainya dari 0. Ini mungkin niru ini ya, MATLAB atau Octave sehingga tidak dari 0. Oke. Kemudian ini ada contoh sebuah citra seperti ini. Ini Novan Sandi, ada nggak Novan Sandi? Halo? Novan Sandi. Novan Sandi, mana ini Novan Sandi? Halo Mas? Novan ada Novan? Bisa mendengar suara saya Novan? Halo, udah open mic tapi nggak ada suaranya Novan. Ada masalah Novan dengan mic-nya? Oke. Ini kira-kira gambar di depan ini ukuran berapa kali berapa ya? Semuanya deh. Kira-kira ukurannya berapa? Hah? Oke, 5 bener ya. Ini 5 kali 5 berarti ada 5 baris, 5 kolom. Nah, kemudian misalkan saya mau mengakses pixel yang di sini yang saya lingkari merah, berarti ada di poin berapa itu? Udah paham ya berarti? Bener ya, ini ada di 4,4. Gimana? 44?
iya iya, ini sebenarnya ini ya apa tergantung 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 softwarenya juga sih. Kalau di OpenCV NumPy itu di 33, tapi kalau di Octave MATLAB itu 44 gitu. Tapi si yang umum sih di ini sih di 33 sih yang umum. Karena indeksnya mulai dari nol. Yang umum seperti itu. Oke, ini gampang lah ya. Kemudian nah ini ada tadi ya istilah sampling sama kuantisasi ya, yang mana eh, kalau sampling tadi dia ini ya, kalau berbesar di zoom itu nanti dia akan tampak ada bagian-bagian yang hilang. Akan ada tampak bagian-bagian yang hilang. Kemudian dia akan di ini ya, akan dihubungkan seperti itu. Sementara kalau kuantisasi enggak dia. Dia representasinya bentuknya seperti ini. Terus nah ini contohnya kayak gini. Ini ada sebuah contoh ketika ada proses kuantisasi di mana ini nanti ya nilai dengan semakin tinggi nanti semakin gambarnya semakin putih ya. Ini representasinya 0 sampai 7 atau 8 bit ya, 8 bit. Kalau ada pixel dengan nilai 0 maka nanti dia itu gini. Dia warnanya seperti ini ya. Kemudian kalau untuk yang nomor 1 ya mid ya sama ya, ini disesuaikan dengan ininya dengan uh, apa ya tingkat tingkat dari putih ke hitam atau bit hitam ke putih. Nah ini contohnya ketika kita ingin melakukan kuantisasi ya dari gambar yang 8 bit ya, ini 8 bit kira-kira seperti ini, 8 bit sampai dengan 1 bit ya. Kalau 8 bit sebenarnya nggak kelihatan sih, 8 bit ke 4 bit itu hampir 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 sama kalau untuk indera mata manusia. Nah kalau dia semakin kecil bitnya nanti dia akan mendekati seperti image yang biner. Nah ini contohnya. Kalau ini adalah resolusi, berarti dia seberapa pekat, seberapa dia rapat ya dari sebuah citra. Ya, kerapatannya tentunya ketika dia kerapatannya tinggi, mampat, nanti gambarnya akan semakin bagus. Untuk resolusi ini satuannya menggunakan dot per inci ya. Dot per inci berarti seberapa banyak titik-titik per inci itu, per inci. Kalau resolusi berarti kenapa ada citra atau sensor kamera yang dia mempunyai resolusi yang bagus gitu ya, ada yang HD, XD gitu ya, ada SD juga, ada yang 1640 768 kayak gitu, ada yang 7 inch, ada yang 6, ada yang 6 berapa ya, kalau yang 5 inch itu yang yang 7 ya 7 6 6 3 6 3 640, kemudian 320 kayak gitu. Nah ini kalau resolusi satunya dot per inci, sedangkan kalau yang kanvas ya, yang kanvas itu 20 20 20 kali 20 dan seterusnya. Ini resolusi. Terus jenis-jenis
jenis-jenis gambar. Di sini ada monokrom, ada grayscale, dan gambar berwarna. Nah, monokrom ini atau sering disebut dengan image binner ya. Image binner di sini misalkan ada sebuah 8x8 metrik, ada 8x8 pixel atau metrik tadi, warnanya seperti ini. Ya, dia kalau hitam 1, kalau putih itu 0. Itu gambar binner. Kemudian untuk grayscale, untuk yang grayscale tergantung nanti dia gradasi warnanya yang jelas, dia sampai dengan 256 gradasi warnanya. Terus grayscale itu gambar abu-abu ya. Nanti kalau abu-abu ya hanya nilainya 0 sampai 256. Tergantung nanti dia ada berapa bit ini ya. Kalau yang monokrom ya binary. Terus nah, sedangkan untuk yang gambar berwarna, kita tahu bahwa kalau gambar berwarna itu dia terdiri dari 3 channel, 3 lapis, 3 layer. Penyusunnya kira-kira seperti ini, ada yang red, ini green, ini blue. Nah, ini citra berwarna. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan, ada pertanyaan mungkin terkait dengan citra digital. Sambil nyemil gitu ya biar nggak ngantuk. Ini nanti setelah ini nanti akan ada praktikum juga. Lutfi, ada yang ditanyakan Lutfi? Ya, Raka. Nah, sebenarnya tadi itu Mas, kalau dari anotasinya jelas ya bahwa sampel itu dia bersambung ininya, atau connected lah ya kalau dari representasinya. Sedangkan kalau untuk yang kuantisasi itu enggak, tapi fungsinya sih hampir mirip Mas. Itu untuk mengambil sebagian dari image ya, sebagian sama ya, sampling kan seperti itu tekniknya. Kalau representasinya jelas beda ya kalau representasinya. Karena perangkat yang digunakan untuk citra ya, untuk citra seperti lensa ya harus melakukan seperti itu ketika kita untuk ngambilnya dilakukan sampling gitu. Terus yang lain? Kalau masih asli gitu ya Mas, itu bisa. Kalau masih, tapi kalau udah diolah ya nggak bisa. Yang penting masih original kan kelihatan. Oke.
Nah, ini ada ini ya, ada contoh atau intensitas dari sebuah eh, ada sebuah kaitannya ukuran citra, kemudian bit kedalaman dari citranya dengan ukuran citranya n sama dengan 32 itu diasumsikan dia punya tinggi dan lebar sama ya dengan kedalaman k sama dengan dan k sama dengan 8 nanti ketahuan ini eh, apa ada berapa bit gitu ya, ada ukurannya berapa. Di sini kita lihat bahwa satu 1024 itu adalah ini ya 1024 berarti ada satu byte. Nah, ini berarti menandakan bahwa ketika eh, komputer kita atau penyimpanan ini ya, tadi ya bergantung dari intensitasnya ya. Misalkan ada ukuran citra 32 dengan 32 dengan ini dengan uh, jumlah intensity ya, intensitas levelnya itu 2, maka nanti ukurannya sekian. Ya, nah tentunya kalau misalkan intensitinya semakin tinggi nanti apa di datanya yang disetur yang disimpan semakin banyak. Ya walaupun memang semakin semakin bagus sih gambarnya. Nah, ini ada ukuran citra, contohnya misalkan ada citra grayscale, citra keabuan ya, berukuran itu 640 kali 480 ya, sehingga nanti ukurannya ya dikalikan 8 bit, nanti ada sekitar 300 kilobaitan dengan ukuran sekian. Ini yang grayscale. Jadi nanti bisa ngira-ngira ininya ketika kita mendefinisikan membuat sebuah image ya, sebuah image di NumPy atau di OpenCV, nanti kita lihat dia ukurannya berapa, tipenya apa itu. Nah, kemudian misalkan citra warna itu dengan 24 bit berukuran sekian. Terus hampir mirip, ininya dikalikan tinggi lebarnya, kemudian nanti karena ini ukurannya 24 bit hasilnya sekian, 7 juta bit. Kita konversi ke dalam sebuah dalam sebuah byte ya, terus hasilnya 900. Harusnya sih 921 600, ini nanti dibagi dengan 1024, hasilnya harusnya ini 1124 itu ada 1 kilo ya, 1024 1 kilo itu sama dengan 1024 byte. Kan 1 kilo sama dengan 1024 byte. Nah, ini file format yang mendukung untuk representasi citra digital. Ada dia yang raster, kemudian ada yang vektor tadi ya. Yang raster ada JPEG, DIV, GIF, BMP, PNG. Kalau vektor ada yang SVG, FML, CDR, Blend ya. Kadang website yang ini misalkan atau aplikasi mobile yang dia butuh image, dia nyimpennya ke dalam SVG ya, biar nanti ya ketika di zoom itu tetap kelihatan. Terus
bitmap image format. Di sini ada ya BMP dengan extension .bmp di filenya. Dia menggunakan kompresinya ini ya ya tergantung dari ini ya, tergantung dari kompresinya lossless ini, karena ada banyak model kompresi. Ada JPEG, kemudian ada GIF, PNG. Nah ini ekstensinya. Ini metode-metode, ini kalau metode-metode yang digunakan untuk melakukan kompresi. Terus namun sedangkan untuk yang vector image gini ya, ada common vektornya itu ada yang AI, CDR, CGM, AI mungkin ini yang ini ya, yang umum. Ada SVG juga di sini, ada SVG, ada SWF ya, yang suka main flash gitu. Biasanya kalau di render itu sudah dalam bentuk SWF. Nah, terus kita tahu bahwa ada namanya citra RGB ya, red, green, blue. Berarti ada 3 channel di dalamnya. Ketika ada 8 bit per channel ya, per channel itu ada 8 bit, berarti dia punya 16 juta warna. 16 juta warna. Nah, ketika kita ingin menggabungkan dua warna utama tadi ya, RGB menghasilkan warna sekunder yang disebut dengan model CMY. CMY di sini berarti ada biru hijau, nanti dia menghasilkan cyan, ada biru merah menghasilkan magenta, kemudian perpaduannya, artinya ketika nanti ada 2 channel yang digabungkan, nanti akan menghasilkan warna ini, cyan, ada magenta, ada kuning gitu. Itu untuk model RGB. Nah, ini contohnya gambar yang bawah Gabon ini adalah image RGB. Nah, secara prinsip ya ini kayak gini, dia secara prinsip seperti ini, bahwa satu gambar berarti dia ada channel yang merah, channel yang hijau, dan channel yang biru. Sehingga ketika ditumpuk ya jadinya seperti ini. Terus tadi mana? Terus ada representasi. Nah, ini tadi ya, ini intensitasnya ya. Ini intensitasnya. Jadi dia berapa bit ya, nanti ya tentunya dia akan ya semakin menggelap gitu ya, semakin tajam intensitasnya. Oke, ini ya biasanya sih untuk image yang biner atau image yang gray atau abu-abu. Nah, ini 24 bit ini dinyatakan dalam bentuk biner. Dalam bentuk biner berarti ada yang di 3 channel tadi, red, green, sama blue. Satu ini paham ya, dari mana ya? Satu ini sistem digital, kemudian ya satu ya berarti kan 2 pangkat buat pangkat 0, 2 pangkat 0, 1, 2, 3, 2 pangkat 3, 6, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 gitu. Yang ini juga.
Nah, ini terkait dengan warna ya di RGB tadi. Nanti kalau misalkan eh, kalau untuk yang red jelas ya, dia di channelnya R dominan 255, kalau hijau ya hijau. Kalau untuk yang kuning berarti yang ini penggabungan dua ya, penggabungan dua. Magenta ya sekian. Atau abu-abu ya berarti mentok di 128. Itu untuk yang representatif warnanya. Terus, nah sedangkan nilainya kira-kira kalau menggunakan hexa seperti ini. Ini menggunakan hexa hitam itu 0, FF itu putih. Oke, ini ada beberapa komponen citra ya atau elemen dari brightness, kontras, kontur ya sebenarnya itu kontur, color, shape sama tekstur. Yang pertama itu brightness ya di sini ini sangat mempengaruhi sekali ya ketika kita bermain-main dengan computer vision kaitannya dengan apa namanya kaitannya dengan citra yang akan nanti yang kita oleh. Nah ini brightness ini sangat berpengaruh sekali dengan hasil atau performa aplikasi kita. Nah ini sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan pernyataannya di sini kecerahan pada titik pixel ini dia itu ya memang bukan realnya tetapi dia intensitas rata-rata dari suatu area yang melengkapinya. Nah kalau di manusia itu mampu menyesuaikan eh, di ini ya tingkat kecerahannya ya mulai dari paling rendah sampai yang paling tinggi itu mudah, bukan mudah sih, bisa disesuaikan. Nah, yang mana kalau misalkan brightness ini ya minimum sepertinya mendekati putih, kemudian untuk yang ini brightnessnya hampir merah malah. Terus kalau tadi brightness, kecerahan, kalau ini adalah kontras. Nah, kontras ini menyatakan sebaran terang ya dan gambar kontras menyatakan sebaran terang lightness dan gelap darkness di dalam gambar. Nah, jika kontrasnya rendah ini berarti komposisinya adalah ya banyak yang terang ya atau gelap. Banyak terang atau gelap ya tadi nilainya tergantung nilai dari penyusun pixelnya. Nah, idealnya seperti apa ya kalau misalnya gambar yang baik ya harusnya sih normal ya. Saling merata gitu, saling merata untuk persebaran dari nilai-nilai pixelnya. Terus nah ini adalah namanya kontur. Kontur ini sebenarnya apa? Kondisi yang dihasilkan dari ini ya. Dari ini adalah keadaan yang dihasilkan yang ditimbulkan dari pixel-pixel yang bertetanggaan. Misalnya bertetanggaan berarti misalkan di sini ada sebuah pixel. Nah, ini kemana nih yang pixel tetangga, berarti ini ada sebuah pixel, ini pixel tetangga, pixel tetangga, pixel tetangga, pixel tetangga. Nah, karena ada perubahan ini ya, tadi ada yang gelap terang. Nah, maka tepi-tepinya ini ketika dihubungkan dapat ditempa. Oke, nah ini biasanya ketika kita ingin melakukan deteksi objek ya deteksi apapun kadang juga bisa menggunakan teknik kontur. Di OpenCV itu sudah ada fungsinya untuk mencari kontur atau areanya ya atau apa ya kalau di MATLAB itu ini ya kalau di OpenCV itu ada namanya ini
edge detection, ada banyak ya, ada Kenny, Sobel, itu ada, sudah ada fungsinya yang bisa langsung panggil. Nah ini tadi ya, ini masih kaitannya dengan warna ya, warna yang 16 juta tadi ini ya direpresentasikan seperti ini, dari yang intensitinya rendah sampai yang intensitinya tinggi. Oke, nah ini seperti gelombang dia, dari yang tajam, dari yang warnanya kuning cerah sampai dengan yang kuning intinya dari yang levelnya rendah sampai levelnya tinggi warnanya. Nah ini bentuk atau shape. Nah ini sebenarnya ini juga objek yang menarik juga ya untuk yang dihasilkan dari komputasinya Anda itu ya, di laptop tadi misalkan, biar tidak nyampur ya. Nah bentuk-bentuknya ini ya, ada kan banyak square, ada yang segitiga, ada yang circle, cross. Nah ini bisa untuk ini aplikasi misalkan untuk mendeteksi tanda lalu lintas pinggir jalan misalkan. Nah itu kan ada gitu ya, deteksi ketika bentuknya seperti ini nanti dia ngapain. Makanya dia disebut properti intrinsik yang ada di dalam diri citra itu sendiri ya. Oke. Nah ini tekstur ini juga sebuah distribusi spasial atau derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetangga. Nah, tentunya di sini tekstur tidak dapat didefinisikan untuk sebuah piksel. Nah, oke. Nah, tekstur ini juga penting ya. Ini masih kaitannya dengan ini ya, dengan distribusi spasial dari derajat keabuan di dalam sekumpulan piksel-piksel yang bertetanggaan. Nah, biasanya ini digunakan untuk analisis permukaan objek ya. Misalkan aspal ya, aspal ini dia ada keretakan atau enggak, atau misalkan kalau untuk mengetahui illegal logging apa itu ya, itu bisa enggak ya. Tapi yang jelas tekstur ini tadi ya fungsinya adalah untuk deteksi objek ya, permukaannya seperti apa. Jadi nanti ini bisa dijadikan renungan ketika Anda membuat sebuah aplikasi untuk ngapain ya, dihasilkan dari ini gitu ya. Ini yang sederhana. Nah ini contohnya ada image grayscale, biner sama color. Grayscale nilainya dari 0 sampai 255, intensitasnya tadi. Kalau untuk yang biner itu ya hanya 0 dan 1. Itu. Kalau color ya tentu selain dari itu ya angka-angkanya. Nah, itu terkait dengan citra dan jenis-jenisnya. Sebelum masuk ke dalam sebuah NumPy atau library untuk OpenCV, ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, belum ya. Nah, ini nanti tool ini akan kita gunakan ya terus menerus, yaitu NumPy dan OpenCV. Ya poinnya adalah NumPy itu akronim dari numerical Python ya, dimana dia itu yang memiliki kemampuan untuk membentuk objek n dimensi, array, satu dimensi, dua dimensi, nggak masalah. Itu bisa
bisa dilakukan oleh NumPy. Nah, intinya untuk manipulasi array gitu aja NumPy yang paling gampang. Nah, tentunya standar lah ya ketika kita ingin memanfaatkan pustaka NumPy ini, kita harus melakukan import di dalam kode kita. Ya, di dalam kode kita. Nah, nah untuk di lokal ya biasanya kita harus install dulu library tersebut ya. Bisa menggunakan pip, kemudian dia nanti mau terisolasi dengan yang lain atau enggak terserah. Pip install NumPy itu untuk install NumPy. Terus ketika sudah diinstal, nanti selanjutnya tinggal dilakukan import. Terus itu NumPy. Nah, ini ada beberapa tipe data yang bisa digunakan, dari boolean sampai dengan tipe data yang lebih advance ya. Nah, itu kaitannya tadi ya, standar sih. Ada yang integer 16, ada yang uninteger 16 misal. Kalau ada yang itu unsigned berarti bisa ada bilangan tak bertanda ya. Unsigned, tidak boleh dia ada minusnya. Sebaliknya, kalau yang tidak ada U-nya, berarti itu bilangan bertanda atau boleh ada minusnya. Itu gitu aja. Oke. Nah, dimensi NumPy ini disebut dengan aksis ya, X-nya. Nah, sebenarnya kemudian banyaknya aksis ini disebut rank. Terus di mana satu aksis ini dengan panjang 3 dapat dinyatakan seperti ini, sedangkan panjang aksis tersebut adalah 3. Atau bisa juga seperti ini juga boleh untuk merepresentasikan di dalam sebuah sebuah citra. Nah, ini contohnya adalah ranknya 2 yang memiliki 2 aksis, di mana untuk ininya panjangnya yaitu harus memiliki panjang 3 ya. Nah, ini penting ya. Ini beberapa bukan atribut sebenarnya. Benar atribut ya, karena tidak ada kurung buka tutupnya. Nah, di situ ada namanya n-dimensional ya. N-dim itu n-dimensional, dimensi berapa. Ada shape, kemudian size ya. Size, kemudian dtype, tipenya apa, dan buffernya atau data dari NumPy itu sendiri. Terus ada beberapa teknik ketika kita menggunakan NumPy. Yang pertama itu indexing. Indexing ya jelas ya. Indexing itu gimana caranya kita mengakses sebuah citra menggunakan NumPy. Kalau NumPy itu mulainya dari 0 untuk melakukan indexing atau slicing ya. Slicing ini sebenarnya digunakan untuk mengambil array tertentu. Terus contohnya ini. Berarti kalau ada seperti ini, dia kalau misalkan ada anotasi seperti ini, berarti dia akan mengambil metrik A dari isi kedua sampai ke-6, karena ini satu dimensi. Kalau yang A seperti ini, dia akan mengambil di metrik A sampai dengan 5. Oke. Nah, ini iteratifnya ya, untuk melakukan looping ya. Untuk melakukan looping menggunakan perulangan.
Oke, sedangkan untuk yang per baris juga bisa seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, ini untuk pengisian array seperti ini ya, untuk mengisikan sebuah array, kemudian di reshape ya. Oke. Nah, selanjutnya OpenCV. OpenCV ini sebuah open source computer vision library. Dia itu dikembangkan oleh Intel ya, dikembangkan oleh Intel. Semua OpenCV ini dia namanya juga computer vision, berarti dia sudah. Nah, ini aslinya ini dia menggunakan apa ya, bahasa C atau C++, tapi sekarang sudah di porting, di wrapping ke dalam ada Python, Java, bahkan MATLAB juga ada. Oke. Nah, ini beberapa kategori library-nya ya. Ada GVML, HiGUI, kemudian CEcore dan Arona. Nah, GVML ini adalah ininya ya, apa aliasnya ya. Jadi nanti ketika di yang di CV fungsinya apa ada di CV ini ya, CV apa, CV underscore apa, CV itu adalah untuk aliasnya. Terus ada yang CV, dia untuk algoritma image processing, berarti untuk read, write, untuk ngasih rectangle, line, itu menggunakan yang CV ini. Ada yang untuk machine learning, untuk apa namanya, untuk melakukan klasifikasi, itu menggunakan fungsi yang ada MI ini ya. Ada yang HiGUI, ada CEcore, CFAUG, dan yang lain. Nah, ini fitur utamanya di sana. Ada yang untuk baca, baik itu baca input ya, baik itu image atau video. Kemudian ya fungsi-fungsi umum ya yang digunakan untuk pengolahan citra. Nah, oke, mungkin untuk teorinya begitu saja sebelum rekan-rekan mulai untuk praktikum. Terus, atau ada yang ditanyakan sebelum mulai praktikum? Masih belum ya. Nah, kemarin saya sudah ngecek sih untuk pekerjaannya, yang gimana caranya membuat sebuah ini ya, line ya, garis. Nah, sebenarnya apa, di OpenCV memang sudah ada fasilitasnya ya. Ketika kita ingin membuat garis, memanfaatkan fungsi line, itu bisa seperti itu. Tapi ketika manual pun ya mudah ya, nggak terlalu susah sih untuk yang lain, karena kita tahu bahwa oke, kalau saya sih week 1 mungkin saya tak, yang ini stop share dulu, terus saya share baru. Nah, kalau saya sih ini ya, suka menggunakan editor yang desktop ya, yang desktop. Kenapa? Karena ketika menggunakan editor yang desktop ya, menggunakan desktop nanti kita, salah satu yang kerasa itu kita itu bisa melakukan debugging ya, melihat variabel-variabel apa aja yang ada.
Nah, tetapi kalau apa namanya, untuk yang Google Colab ya bisa juga sih bagus ya online, tapi ya itu ya, dia kalau untuk melakukan debugging agak agak susah. Atau ada yang tahu tekniknya yang menggunakan Google Colab untuk debugging? Sukma, Dito, tak bisa nggak dilakukan debugging kalau di Google Colab? Iya, jadi kalau Google Colab itu like a pro ya, artinya ketika kita sudah mahir gitu ya menggunakan ini, Google Colab oke sih. Tapi kalau kita masih belajaran, masih belajar gitu-gitu, ya susah. Tapi nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah. Oke. Nah, kemarin tugasnya yaitu membuat sebuah ini ya, membuat sebuah image, garis. Garis. Ini saya contohkan ya, saya contohkan ketika membuat sebuah garis. Benar semua sebenarnya sudah. Nah, contoh ini contohnya seperti ini. Ini contoh untuk membuat sebuah garis. Oh lah, ini kok garisnya diagonal semua. Nah, diagonal. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, oh ya, kalau untuk memanfaatkan objek di ini ya, objek di Citra itu hati-hati karena kita harus mengklonnya dulu ya. Kan di pemrogramming itu ada yang reference, ada yang by value gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dia tidak diduplikat dulu, nanti satunya diubah nanti berubah semua. Ini kasusnya sepertinya seperti itu. Jadi harus ini dulu baru nanti berubah. Oke. Ini dikasih horizontal semua ini gambarnya. Nah, berarti di sini tekniknya adalah yang mana width sama height-nya ini adalah ukuran citranya. Kalau yang horizontal vertikal logikanya gimana? Paham lah ya. Gampang sih harusnya vertikal horizontal. Nah, diagonal yang horizontal kan dia berarti nanti kita harus tahu posisi ininya ya, posisi tingginya berapa, kemudian kita taruh di tengahnya, di pixel tengahnya nanti dikasih nilai sekian ya, dikasih nilai sekian. Sedangkan untuk yang vertikal sama, berarti lebarnya berapa ya, lebarnya kemudian dia dibagi dua karena kita akan menempatkan di tengah-tengah. Terus kalau kemudian untuk yang diagonal seperti apa? Nah, berarti kalau yang diagonal dia akan ada di sepanjang ini dari pojok ya, dari pojok mulai dari 0 terus 0 sampai dengan ini ya. Sampai dengan ya namanya diagonal berarti yang di bagian tengah, di belah tengah gitu ya. Di belah tengah. Atau ya tadi kalau menggunakan yang fungsi line bisa juga. Oke.
Ada pertanyaan nggak dengan tugasnya? Tapi bisa semua sih. Ada yang manual, ada yang menggunakan fungsi, saya sih sudah bisa semua. Ada pertanyaan mungkin? Oh, job sheet-nya yang kedua belum di ini ya, belum di. Iya iya iya, sorry sorry sorry.